A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah. Insyaallah pagi hari ini kita akan belajar lagi, kita akan menimba ilmu, kita akan tanya-tanya sama guru-guru kita lagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, bicara soal rezeki, maut semuanya udah diatur sama Allah ya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, ini bicara soal rezeki nih, apalagi kita sedang di masa pandemi ini. Banyak sekali orang yang bertanya-tanya, ya Allah ini katanya rezeki udah ada yang ngatur. Tapi kok rezeki saya mampet-mampet aja, ini gimana sih yang ngaturnya? Nah ini makanya kita akan bahas dalam tema kita yang sangat luar biasa, rezeki mampet, jangan lakukan 9 hal ini. Siapin catatannya ya jemaah. Nah baik jamaah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Silahkan. Sejak 3 bulan terakhir, warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi karena mengalami kekeringan. Sementara itu untuk keperluan lain seperti mandi dan cuci, warga terpaksa menggunakan air kotor yang mengalir di aliran sungai setempat. Belum adanya bantuan dari pemerintah daerah membuat warga berharap agar pasokan air bersih dari pengusaha air terus dipasok untuk kebutuhan warga. Subhanallah, ini adalah sebuah hal yang patut dicontoh juga ya. Di saat warga sedang kesulitan air, ada orang yang sangat baik hati yang sukarela memberikan air bersih, dibagi-bagikan secara gratis kepada warga. Nah sekarang bicara soal rezeki mampet nih, seperti tayangan berikut tadi, saya mau nanya dulu sama Habib nih. Bib, apa kabar Bib? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bib, ini kita kalau misalnya bicara soal rezeki mampet, ada hubungannya nih katanya sama pelit. Emang bener Bib, kalau misalnya kita pelit, rezeki kita tuh mampet, bahkan gak ada keberkahan di dalamnya. Mohon penjelasannya ya Bib, silakan. Afwan Kang Midat, afwan Bunda, afwan Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, yang insyaallah kita bisa menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, untuk istrinya, suaminya dan anak-anaknya, insya Allah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waddaqu suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum, dan berhati-hatilah. Bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah, waspadalah terhadap sifat kikir ataupun bakhil, yang dimana karena kekikiran ataupun kebahilan adalah bisa membinasakan orang sebelummu. Oleh karena itu, janganlah kita berlaku bakhil ataupun pelit. Muhlikatun syuha muta'un, binasalah mereka yang kikir, yang dituruti kekikirannya, yang dituruti daripada sifat pelitnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang bakhil. Maka janganlah kita jadi manusia menjadi manusia yang bakhil. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah bertutur menolak memberi ragi, menyebabkan kefakiran, dan pelit berbagi air hanya akan membuahkan penyesalan. Sebagaimana penegasan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal yang mesti harus dibagi, ada 5 hal yang harus dikeluarkan. Yang pertama adalah mereka kalau punya air, kasih air. Jangan pelit kita sama air kita. Kalau kita punya garam, kasih garam kita. Kita punya api misalkan buat masak dan lain sebagainya, kasih apinya. Punya jarum, kasih pinjam temannya. Punya ragi, kasih tetangganya. Oleh karena itu, sedekah yang paling baik adalah mereka
terhadap tetangganya salah satunya. Dan kepada orang yang sekitarnya. Oleh karena itu, sedekah apa yang paling engkau sukai? Ayu sadaqah ajabu ilaika. Qala alma. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling baik salah satunya ada alma, air. Sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling baik? Alma, air. Kita punya air nih, sama tetangga tuh gak boleh pelit. Sama tetangga kita harus baik. Tetangga di sebelah minta air, bismillah ayo kasih. Tetangga di sebelah, orang nih kadang-kadang nih sama tetangga ada yang ngambil airnya, minta airnya buat ambil wudhu lah. Atau buat keperluannya karena misalkan air susah. Atau banyak zaman yang dimana kemarau, air susah. Akhirnya tetangganya pelit, jangan nanti bayarnya mahal. Jangan nanti air saya kering, gak boleh. Sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, kalau punya air, kasih tetangganya. Ini adalah sedekah terbaik. Sahabat datang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku punya orang tua, aku punya ibu. Yang dimana ibuku ini tidak pernah berwasiat kepadaku. Sedekah apa yang terbaik ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, bahwasanya sedekahlah atas nama ibumu dengan air yang kau bagikan. Bagi manusia adalah dimana dia bersedekah dengan kebutuhan pada zaman sekarang ini yang diperlukan. Misalkan ada tetangga yang kelaparan, kita kasih. Ada tetangga yang membutuhkan, kita kasih. Ini bentuk sedekah terbaik. Sedekah tadfaul bala. Sedekah bisa mencegah daripada bala, wabah dan musibah. Semoga kita menjadi manusia, bukan manusia yang bakhil. Amin ya rabbal Masya Allah, alamin. amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah jamaah gimana? Catatannya udah ditulis ya. Yang pertama, yang bisa membuat rezeki kita mampet itu adalah pelit, terutama dalam membagi air. Jadi kalau jamaah bertanya-tanya, kenapa ini rezeki kok mampet banget? Katanya udah diatur sama Allah, tapi kenapa kok rezeki saya nggak lancar? Nah mungkin salah satunya kita bermuhasabah, barangkali kita kurang sodakoh, kurang membagi kepada sesama tetangga ataupun kepada keluarga. Jazakallah, terima kasih Habib, penjelasannya luar biasa sekali. Baik jamaah, ini bicara soal rezeki memang nggak ada habisnya. Nah selanjutnya nih saya mau tanya dulu ke Bunda Tuti. Baik, Bunda Kak. apa kabar sebelumnya? Baik, alhamdulillah, Nah Bunda sehat. saya Iya. mau tanya nih Bunda. Iya Kak. Kan tadi yang pertama itu katanya kalau misalnya kita pelit, terutama dalam membagi air ya bisa Iya. membuat rezeki kita mampet. Iya. Nah selanjutnya ini katanya yang dapat membuat rezeki seorang menjadi mampet bahkan tidak berkah itu tidak menjaga hubungan baik dengan kerabat ataupun keluarga itu sebenarnya gimana sih? Mohon penjelasannya di Bunda nih. Baik Kak Mikdad, Ya. ya Allah mohon izin Habib, mohon izin Kak Tafadhol. Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tema yang sangat indah, di Islam itu indah, mudah-mudahan pemirsa semua di rumah selalu indah. Amin, amin. Di dalam kebersamaan itu ada tutur kata, ada komunikasi. Nah bagaimana agar rezeki kita terus mengalir, tidak mampet. Nah yang kedua, hal yang menjadikan rezeki kita mampet ini adalah memutus tali silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, la yadkhulul jannata qati'. Tidaklah seseorang itu akan masuk dalam syurganya Allah karena dia memutuskan persaudaraan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Artinya apa? Ketika kita memiliki pertemanan, persaudaraan dengan keluarga, jalin silaturahmi, jalin kekeluargaan yang enak, yang indah, yang rukun. Nah jikalau kita mau rezekinya mengalir, mau umurnya panjang, lihat hadis Nabi. Man sarrahu ayyibsatalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya mengalir, umurnya panjang, pertemanannya banyak, persaudaranya banyak, satu syaratnya silaturahmi. Karena sesungguhnya silaturahmi ini diambil dari kata nama Allah, sifat terbaik Allah dalam Asmaul Husna. Rahman ya Rahman. Nah ya, kalimat Rahman ini sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Nama surah Ar-Rahman, sering kita baca.
Artinya begini, bahwa Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Lalu bagaimana jika orang memutuskan tali silaturahmi, otomatis Allah juga akan memutuskan rezeki bagi kita. Maka di sini sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, kita bersilaturahmi jangan hanya dengan saudara seagama, tetapi dengan banyak orang. Jalin persatuan dengan sesama manusia. Karena kalau kita memutuskan tali silaturahmi, Allah pun akan memutuskan rezeki kepada kita. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan tali silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan kepadanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya nanti di akhirat kelak kalau doanya diminta di dunia belum diijabah. Dan yang ketiga itu, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Lalu bagaimana jawab Rasulullah? Allah nanti akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Nah, disinilah yang harus kita pecerna, yang harus kita ambil hikmahnya. Tidak ada lain, jangan pernah memutuskan silaturahmi. Kenapa? Berdosa juga. Berdosa ya. Mampat juga rezeki. Nah, misalnya kalau kita bertikai sama seseorang gitu ya, ini kan sering terjadi ya. Iya, kan. Jadi alangkah baiknya salah satu bentuk dari menyambung silaturahmi itu adalah memaafkan berarti ya Bunda ya. Kita harus memaafkan orang supaya silaturahmi kita tetap terjaga dan Allah pun memberikan rezeki kepada kita. Berkah juga. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bunda. Sama-sama Kak Mikdad. Baik jamaah yang dirahmati Allah, tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Tuti bahwa yang kedua itu yang membuat rezeki kita syarat adalah memutuskan silaturahmi. Nah ini berarti kita masuk yang ketiga nih. Kira-kira apa ya yang ketiga yang bisa membuat rezeki kita itu syarat? Nah sebelum kita masuk ke yang ketiga, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Silakan. Wayai bayar. Wayai bayar. Wayai bayar Pak E. Dari tagihan Pak E. Gak punya uang mas. Loh piye Pak sampean Pak gak bayar Pak? Ya gak punya uang gimana mas? Waduh. Wayai bayar loh Pak E. Gak wayai mas. Wayai gak. Ustadz, apakah kan tadi udah 2 nih yang dibahas ya. Satu ya tadi yang pertama itu adalah jangan pelit, yang kedua jangan memutus silaturahmi. Nah yang ketiga ini katanya berhubungan dengan sesuatu yang harus kita selesaikan di dunia. Katanya kalau ini tidak dilakukan bisa membuat doa kita itu nyangkut di antara bumi dan langit. Ini saya jadi pengen tahu nih apa sih Ustadz, mohon penjelasannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Bunda Tuti, Mas Mikdad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para guru alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Dalam Al-Quran, ayat tentang hutang piutang lebih banyak menyoroti orang yang memberikan hutang. Atau orang yang punya piutang, ya kan, yang memberikan hutang, yang menolong sesamanya. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kau mampu sedekah lebih baik. Kalau orang yang berhutang tadi tidak mampu, berikan tenggat waktu, berikan durasi yang lebih lama. Tapi kalau dia benar-benar enggak mampu, maka sedekahlah kepada mereka. Karena itu bagian daripada ketakwaan. Nilainya bersedekah kalau kita memberikan hutang kepada orang lain. Nah sekarang pembahasannya adalah hal ketiga yang bisa membuat rezeki mampet adalah menunda bayar hutang. Menunda bayar hutang. Jadi kalau yang punya piutang atau yang ngutangin tadi itu dituntut oleh Al-Quran kalau mau lebih baik ya udah, kalau emang saudaramu nggak mampu sedekahkan.
Kalau memang dia adalah bukan dari kalangan yang mampu, maka berikanlah, ikhlaskan. Supaya apa? Kalau kau pun tidak butuh-butuh amat dan dia pun yang namanya tidak mampu, maka berikanlah infak. Anggap aja itu adalah tabungan akhirat. Tapi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan matlul ghani zulmun. Kalau ada orang kaya mampu bayar hutang lalu dia menunda-nunda pembayarannya, maka termasuk kezaliman. Orang kaya menunda bayar hutang maka termasuk daripada kezaliman. Sesungguhnya sebahagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Itu kebalikannya. Orang yang baik itu adalah orang yang segera membayar hutangnya. Tapi kalau dia mampu dan dia menahan, menunda, bahkan disebut al-ghani, orang yang kaya, maka termasuk daripada kezaliman. Gini bro, orang yang ngutang itu orang mampu atau orang nggak mampu? Biasanya sih yang punya lebih ya. Yang ngutang. Oh yang ngutang yang kurang mampu. Yang kurang mampu. Yang karena tidak punya kekurangan dia makanya minjam Ustaz. Oh subhanallah, itu logika kita. Tapi sekarang pertanyaannya, yang paling banyak pakai kartu kredit Bener zaman orang sekarang mampu ini atau ya. orang nggak mampu? Orang mampu. sih, Orang guys. mampu. Tapi biasa juga mereka menunda-nunda untuk membayarnya. Subhanallah. Dipakai dulu untuk yang lain, dipakai dulu untuk yang ini, dipakai dulu untuk yang ini. Maka na'udzubillahi min dzalik, hati-hati. Maka bisa jadi kita juga termasuk daripada hadis tadi. Matlul ghani zulmun. Orang kaya menunda bayar hutang adalah kezaliman. Bahaya sekali. Bukan hanya rezekinya mampet di dunia. Orang juga nggak suka kepadanya. Jangankan manusia biasa nggak suka kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya. Kata baginda Nabi SAW, kalau ada yang punya hutang, Nabi tidak mau ngimamin atau sholatin. Tapi sahabat disuruh sholatin. Sahabat aja yang sholatin, Nabi tidak mau. Tapi Nabi Karena tuh, yang Bang. disolatin sama Nabi orang-orang spesial gitu. Orang-orang yang beruntung yang disolatin sama Nabi. Tapi bagi orang yang masih punya hutang, maka tidak mau disolati oleh Rasulullah SAW. Bahkan tergantung, terkatung-katung amalannya, tidak sampai ke langit. Aduh Ya. nauzubillah. Dan yang bisa ngukur mampu nggak mampu itu Allah ya. Bukan kita ya, bukan kita manusia. Kita tuh tahu bahwa diri kita mampu, kadang-kadang kita pura-pura nggak mampu. Hati-hati, karena Allah tahu sebenarnya kau mampu, tapi kau pura-pura nggak mampu. Masya Allah. Nah ini selanjutnya bicara soal hal yang membuat rezeki kita seret. Ini katanya benar nggak sih Ustadz Syam kalau misalnya kita sebagai manusia mempunyai sifat membeda-bedakan. Nah saya belum ngerti nih maksudnya sifat membeda-bedakan di dalam manusia yang membuat rezeki kita seret tuh gimana sih Ustadz? Mohon penjelasannya. Membeda-bedakan itu banyak, termasuk orang tua membeda-bedakan anaknya, termasuk tetangga membedakan tetangga-tetangganya, termasuk ini membedakan ini, banyak sekali. Banyak ya? Iya, jadi jangan dikasih di ujung waktu, mending kita bahas di segmen selanjutnya. aja. Waduh, ini bikin penasaran nih yang kayak gini. Makanya baik kalau gitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.